saya. Mungkin yang setiap hari Senin malam Selasa yang ada webinar PMM, Bapak Ibu di sini mengikuti. Ada yang mengikuti. Nah, mungkin di situ hampir sama materinya kalau saya perhatikan, karena saya juga kadang mengikuti PMM itu. Nah, di sana ternyata sama, yaitu tentang budaya positif. Sebenarnya saya mau ada pernyataan di sini. Tolong Bapak Ibu untuk menganalisis ya. Yang ketiga. Ya, pertama saya ucapkan selamat datang kepada guru-guru hebat di SD di gugus Gajah Mada ya, dari SD negeri 1, 2, 3 ya, tidak perlu sebutkan lagi. Saya juga sebenarnya lagi menghafal. Saya belum hafal SD mana saja Gajah Mada. Ya, di sini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Di sini saya akan menyampaikan konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, tiga restimasi. Ambil. Bapak Ibu, saya mohon kita lihat ke layar semuanya, nggih. Nah, kita analisis bersama-sama, kita belajar bersama. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Terlihat ya dari belakang. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dari batasan 1 ayat besar. Kemudian tidak hanya anak mungkin ya Bu, kita juga seperti itu ya. Tidak menyakiti. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Bagaimana Bu pernyataan yang kedua untuk anak? Yang nomor 2 tidak boleh. Kenapa Pak? Yang membersihkan halaman. Membaca itu ada membacanya Pak. Membaca atau membersihkan halaman sekolah. Boleh. Tidak luas ya, tidak boleh. Yang menurut Bapak tidak boleh, tidak apa-apa, saya terima. Ya tidak apa-apa. Sesuai kemampuan aja boleh, ngomong sesuai dengan kemampuannya. Tapi penyakit nggak boleh, penyakit tidak ada. Kalau menyakiti tidak boleh. Berarti boleh ya. Sesuai kemampuan. Ya, nanti kita akan belajar bersama ya, bersama Bu Puji juga nanti. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Berarti yang meragukan yang nomor 2 ya Bu. Ya, nanti mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini di nomor 2 bisa
Jawa. Sekarang di situ ada perubahan paradigma. Bapak Ibu, saya mohon dibacakan Bu Sewu kegiatan kepala tangan. Kegiatan kepala tangan ada A dan B. A dan teman Anda dan teman Anda. Sobat cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Ya, terima kasih Ibu. Silakan kita praktekkan coba dengan teman sebangku seperti aku dengan dengan teman sebangku katanya sesuanya tidak ada ya sebab belakang cari teman katanya untuk berpasangan. Kalau Bapak coba semuanya nggih, Bapak Ibu nggih, pangapunten. Kertasnya kan bawa buku nggih. Oh, ya, saya baca kembali pada kegiatan kepala tangan ada A dan B, berarti dua orang Anda dan teman Anda. Kemudian sobeklah secarik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya mungkin berbeda-beda terserah panjenengan ingin menulis apa. Intinya menulis sesuatu yang berharga menurut Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut. Dengan kekuatan sekuat-kuatnya. Kemudian dikembangkan. Sampun Bu, apalagi menulis dulu. Apa ya? Sesuatu yang berharga apa ya? Sampun Bu, Benda. sampun nggih. Sudah digenggam kita semuanya genggam tangan kita. Oke, sudah digenggam. Kemudian teman B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Bayangkan benda yang di sini mungkin emas gitu. Sudah digenggam. Berarti kayak bocah loro satu dok yang nulis yang Ya, yang sebelah menulis, yang sebelah merayu. Nah, mungkin bapaknya yang merayu, ibunya yang tadi menulis. Malah kebanyakan saking kayaknya. Yang pegangkan gambarnya ini untuk sekuat mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk atau tidak, apa bagaimana menurut memberikan benda tersebut. Oh, bapaknya, ibu
Kenapa busuk? Tidak bisa. Karena benda ini baik saya itu adalah merupakan sesuatu yang berharga. Dan apabila nantinya kita berikan, otomatis membuat saya Rugi. kecewa. Kecewa. Tidak tenang gitu. Terus rayuannya itu tapi masa mau dibekas kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang maut ya. Ya, terima kasih. Ini tadi saya akan mempraktekkan apa yang ada di itu layar panjenengan tentang perubahan paradigma, dan saya ikuti coba sambil bermain itu ya. Ternyata pasangan saya itu luar biasa. Yang terlepol. Iya, sudah saya rayu, sudah saya tanya baik-baik dengan bahasa yang halus dan seterusnya. Akhirnya sampai tak bujuk, tak berikan menyuap dan seterusnya. Menyuap dengan kertas merah yang diberikan. Oh iya, harusnya gitu. Akhirnya ya saya ganti bakso tetap nggak mau. Kemudian akhirnya saya paksa juga tidak mau. Luar biasa ini ternyata. Mungkin apa yang dimilikinya itu adalah sesuatu yang memang benar-benar sangat berharga buat beliau, sehingga dengan cara apapun itu tidak mempan. Akhirnya sampai jari-jari saya memerah dan aku pun menyerah. Demikian. Ada lagi yang mau mengutarakan isi hatinya kenapa tidak mendapatkan secari ini yang berharga dari temannya? Ada lagi Bapak Ibu? Mendapatkan ini. Ada yang mendapatkan? Ada yang mendapatkan. Ya, sampai lagi. Aku dikasih. Ini berhasil ternyata Bu, berhasil. Rasa banget. Saking ininya, mudahnya. Kalau saya tadi satu yang saya tulis di kertas tadi kebetulan secara apa ya, harga barangkali itu mahal, memang sesuatu yang sangat mahal, seperti tidak kebanyakan orang juga punya, tetapi karena merayunya cukup memelas, jadi saya merayunya yang pertama memelas, yang kedua terus saya lihat juga kayaknya yang saya pegang itu kayaknya ini Bu Ani belum punya, jadi saya yang pada tersentuh hatinya, jadi akhirnya yang pertama faktor yang pertama tadi, karena yang saya tulis, yang saya punya adalah budaya berharga, tetapi tidak secara ini tidak berharga banget, yang saya tidak, kalau kehilangan saya sampai istilahnya laporan ke mana-mana atau saya sampai rugi berlipat ganda, tidak, intinya berharga tetapi tidak terlalu seperti itu, yang pertama. Yang kedua, karena merayunya tadi memelas, melasi merayunya, bukan gobar Bu, tapi melasi, Masih anak-anak. apalagi gini kan cilik saking mulut, yang kedua melasi, yang ketiga karena saya melihat bahwa mungkin barang itu lebih berguna bagi Bu Aning dibanding di saya, jadi saya berikan dengan rayuan yang memelasi Bu Aning, seperti itu. Terima kasih Ibu Raina. Apa sih? Yang tadi mendapatkannya bagaimana? Saya jadi penasaran ini harganya berapa ini Bu? Ini tadi terkait benda yang berharga dari Bu Rahina. Sudah saya bujuk ya dengan memelas. Nggih. Nggih.
saya bujuk dengan memelas dengan mencoba mengambil hati dari Bu Rahina. Akhirnya dikasihkan dengan mengambil hati Bu Rahina. Akhirnya dengan kebesaran hatinya dikasihkan kepada saya begitu. Terima kasih, tepuk tangan. Untuk yang sudah mau untuk memberi pendapatnya, ya. Baik, saya lanjutkan nih. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan di layar terkait permainan kepala tangan gitu nih. Ini maksudnya apa sih permainan ini? Ini terkait dengan ilusi kontrol yang selama ini Bapak Ibu pahami di sekolah begitu nih. Tadi Bapak Ibu Bu Misriah itu tidak memberikan harta yang sangat berharga kepada Busul gitu nih. Dan Busul akhirnya kecewa bukan Bu? Kecewa. Nah, sedangkan Bu Raina tadi memberikan dengan sukarela ya Bu, tidak ada paksaan ya kepada Bu Sinten nggih? Aning. Baru lihat toh. Iya. Nah, terkait dengan permainan yang tadi, apa sih yang bisa kita ambil dari permainan yang tadi? Bahwa ternyata dengan kerasnya Bu Misriah ini tidak memberikan apa yang dia miliki. Jadi di dalam kasus Bu Misriah ini, Bu Misriah yang mengambil kontrol atau Bu Zulfatun ini yang mempunyai kendali itu Bu Zul atau Bu Mis? Bu Mis, gitu nggih. Karena dia gigih tidak mau memberikan. Berarti yang pegang kendali adalah Bu Mis. Sedangkan Bu Raina tadi memberikan ke Bu Aning ya. Nah, ini Bu Raina juga memberikannya dengan sukarela tadi ya Bu ya, dengan keikhlasan kan ya. Jadi yang mempunyai kendali ini apakah Bu Aning, apa Bu Raina kira-kira? Hah? Bu Aning yang dapat mengambil agama atau Bu Raina yang dengan ketulusan hatinya memberikan kepada? Kira-kira siapa? Hah? Bu Raina. Oke. Baik. Nah, jadi dengan tadi yang punya kendali atas harta yang kita miliki tadi ya adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain itu tidak punya kendali sama sekali. Nah, kaitannya dengan tadi ilusi kontrol apa sih ya kaitannya dengan itu? Nah, di situ bahwa yang pertama ini ilusinya kita, mungkin saya sendiri begitu nih, punya paradigma bahwa selama ini saya itu bisa mengontrol murid. Saya bisa mengatur murid dengan semau saya. Padahal ya. Nah, itu nanti kita bahas lebih dalam lagi. Ya. Paradigma kita dulu lah, oke. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kan sebenarnya saya sendiri lah, mungkin yang lain tidak nih. Saya sebagai guru PJOK biasanya terkenal galak, senang marah-marah. Tadi saya sudah praktek tentang disiplin positif. Itu kesannya dari anak-anak itu, Bu Guru kalau ngajar jangan terlalu marah. Oke, siap. Ada banyak itu beberapa kata dari anak-anak. Nah, di sini bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, misalnya, ini ya, kita memberikan kritik, menganu soal mereka ora bisa. Contohnya, misalnya di dalam kelas kita mengajar anak, kita memberikan kritik, itu kan soal yang gampang, kenapa kamu itu tidak bisa mengerjakan, padahal Bu Guru ini sudah susah payah loh mengajarkan ke kalian, masa kalian tidak bisa, kalian itu tidak menghargai guru, misalnya seperti itu. Ini dirasa dapat menguatkan karakter. Ya, harapannya kan Bapak Ibu guru ke anaknya dapat berubah kan begitu ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Anaknya mungkin jadi rajin belajar, rajin mengerjakan. Nah, begitu ya. Ada harapannya Bapak Ibu guru seperti itu.
kedua, yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini bahwa mungkin selama ini kita mengajar di kelas agar anak ini mempunyai motivasi minat belajar yang tinggi, itu memberikan penguatan yang positif. Contohnya bagus, bukan hanya kata-kata bagus. Misalnya di kelas 1 mungkin ya Bu Lina, kita punya bintang. Apa sih dari kertas ya? Iya. Kalau anak bisa mengerjakan, nanti dapat bintang 1 dari Bu Guru. Ya kan? Nanti yang berani maju duluan dapat bintang 2 dari Bu Guru. Mungkin harapannya Bapak Ibu Guru kalau diberi bintang itu anak-anak pasti rajin nih mengerjakan, cepat mengerjakan. Begitu nih. Harapannya kan begitu nih. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita kadang sebagai orang yang dewasa mengajarkan anak-anak seringnya itu memaksakan kehendak kita. Apa yang dimau kita, kepengennya anak-anak itu mengikuti kita, harus menuruti apa yang kita mau. Nah, kira-kira dari teori ini, yang mungkin selama ini kita yakini seperti itu lagi Bu. Nah, dalam budaya positif ini ternyata tidak sih keliru, menurut saya tidak keliru. Tapi mungkin ada teori-teori yang lebih menguntungkan kepada peserta didik. Mungkin di awal sedikit bercerita nih. Di awal kegiatan guru penggerak. Ini awalnya dari programnya Mas Menteri yang selalu digomborkan ada sekitar, kalau sekarang mungkin 21 program nih. Salah satunya adalah Merdeka Belajar. Begitu. Jadi di awal calon guru penggerak ini ada modulnya itu kan banyak, ada 3 modul. Yang modul pertama, modul 1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mengapa kita sampai ke budaya positif? Asal usulnya itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin selama ini kita hanya mengenal bahwa Ki Hajar Dewantara ini sebagai Menteri Pendidikan, tapi kita tidak tahu apa sih filosofi beliau di dalam dunia pendidikan. Mungkin yang sering kita dengar adalah semboyannya. Ingat Sosusulodo, Ingat Diomangkaso, Tuturi Handayani. Dan saya pun 100% itu belum memahami apa sih yang dimaksud dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Selama ini mungkin hanya bisa diucapkan, tapi belum bisa dilaksanakan begitu nih. Nah, secara garis besar di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita ini dituntut untuk memerdekakan murid dalam belajar. Jadi kita mengajarnya ini harus berpihak pada murid, ya, bukan lagi berpusat pada guru. Kalau bahasa Inggrisnya teacher center apa ya Bu Lucy? Ya Pak, center teacher lah itu pokoknya itu. Tetapi kita harus kembali bahwa kita harus berpusat pada murid. Apa sih yang murid butuhkan? Kan begitu. Karakter. Nah, sekarang kan digembar-gemborkan juga karakter. Dan setiap peserta didik itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memfasilitasi mereka tanpa merugikan mereka, tanpa merugikan sekelompok kecil yang mungkin mempunyai karakter berbeda dengan yang lainnya. Kan seperti itu. Jadi di filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah berpihak pada murid. Kemudian untuk modul yang selanjutnya, kalau kita sudah bisa menjadi guru yang bisa menuntun anak, jadi tugas kita itu menuntun anak, bukan mengontrol anak nih. Kalau yang teori kita mungkin selama ini kita pahami bahwa kita bisa mengontrol orang lain, tapi dikembalikan dengan teori kontrol yang di sini bahwa ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kendali yang ada itu ya pada diri si anak sendiri atau pada kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau yang tadi yang ilusi kontrol itu masuknya stimulus respon
Bahwa kita menganggap bahwa setiap kebutuhan murid itu sama. Ya, dari satu kelas ini misalnya jumlahnya 40, kebutuhannya itu sama. Padahal kan karakternya saja sudah beda, otomatis punya kebutuhan juga yang berbeda-beda. Nah, di situ juga di teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ini ya, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tadi Bu Miss tidak memberikan harta berharganya kepada Zul. Bu Zul kan punya tujuan otomatis ya Bu. Nah, punya sendiri yang berharga. Makanya kalau diberikan saya jadi tidak punya. Nah, kalau Bu Raina tadi punya tujuan juga memberikan harta berharganya kepada Bu Aning karena kasihan. Sudah memintanya itu memelas. Jadi setiap tindakan kita itu punya tujuan. Nah, murid juga sama Bapak Ibu. Jadi setiap apa yang dilakukan murid itu punya tujuan. Itu nanti akan dibahas lebih dalam lagi nih, biar kita makin penasaran. Itu tadi yang selanjutnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak bisa kita mengontrol orang lain nih. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin selama ini, ya, tadi Bu Zul kan membujuk Ibu, merayu. Ternyata orang matang. Nah, ini ya. Akhirnya kalau tidak membujuk itu sudah tidak berhasil. Tadi saya lihat Bu Zul itu memaksa. Membuat genggamannya Bu Miss dengan sekuat tenaga. Itu sama seperti kita. Misalnya ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas. Awalnya sih ya dibujuk, alon-alon, diajari. Mungkin lama-lama kita nah, begitu ya? Gitu. Nah, sebenarnya bahwa kita ini punya apa namanya ya? Punya pilihan-pilihan. Jadi murid juga punya pilihan. Misalnya anak itu tidak bisa mengerjakan, kita paksa suruh mengerjakan ya sampai kapanpun tidak bisa mengerjakan. Kan gitu. Kita sendiri nih yang pulang gondok-gondok. Yang pulang orang model apapun kamu tidak orang mudeng ya. Kepriwe carane sih? Aneh gitu. Nah, padahal kita punya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita nih bisa kolaborasi dengan murid. Kenapa sih kamu tidak bisa? Bagian mana yang kamu tidak bisa? Begitu nih. Jadi tidak harus ngejas, tidak langsung mengejas bahwa kamu tenor. Wis tekali sama naya partai. Tiga. Nah, itu. Terus ya kan kalau seperti itu berarti ada anak yang dirugikan dong. Wis tinggal wis sinau diane akor ulangnya kosinus bisa-bisa. Kan merasa dirugikan dia. Ya kan? Nah, kalau di teori kontrol ini karena ada kolaborasi kita dengan murid, harapannya ini menang dan menang, tidak ada yang dirugikan. Nah, ini mungkin di dalam pembelajaran. Nah, nanti kita akan ketemu dengan kasus-kasus yang mungkin tidak dalam pembelajaran. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya agar murid tidak merasa kalah. Begitu, ya? Lanjut, Bu Lina. Lanjut dengan Bu Lina. Nah, tadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara juga ada yang mengemukakan tentang menuntun. Menuntun. Jadi di situ kita sebagai guru di sekolah itu ibaratnya petani yang sedang menanam padi atau jagung atau yang lainnya ya. Jadi petaninya itu sebagai guru dan muridnya itu
dari siswa-siswi kita supaya bisa kita ikuti, ya. Nah, kemarin juga sudah dibahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya. Kemarin apa ya, Bu? Pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada yang mau membantu mengingatkan kembali. Pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Pembelajaran sesuai dengan individu siswa masing-masing, ya. Sesuai dengan individu siswanya masing-masing, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru ini memang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan, ya. Sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya kita tidak boleh memaksa, ya. Tidak boleh memaksa. Seperti saya di kelas 1 masih ada anak misalnya suruh menulis walaupun itu hanya sedikit sudah tidak mau. Bu, mau lah Bu. Nah, saya biarkan, ya. Tidak dipaksa, ya. Ya, mau pulang kesel, loh baru berangkat langsung bilang capek katanya. Suruh menulis di tempat saya dong, Bu. Kalau saya sudah kemarin saya juga mencoba mendiagnosa seperti dokter saja, ya Bu. Mendiagnosa itu ternyata siswa yang saya aku itu usianya belum memenuhi, masih 5 tahun, Bu. Jadi saya sudah nggak apa-apa memaksa, tidak memaksa, dan saya mendapat materi tentang ini menuntun. Jadi oh ya sudah, saya biarkan saja, biarkan saja. Tapi yang siswa-siswa lainnya, walaupun saya membiarkan, tapi pembiasan-pembiasan yang saya lakukan, alhamdulillah anak tersebut ada perkembangan selama sekarang sudah 4 bulan, ada perubahan sedikit begitulah. Oke, jadi tadi pembelajaran berdiferensiasi sudah paham semua, ya. Walaupun di sini kelas 1 dan 4 hanya sebagian kecil, kelas 2, 3, 5, 6, 5, ya. 5 itu belum mempelajari mungkin atau hanya mendengar sepintas, tapi insya Allah tahu. Dan kalau saya amati pembelajaran berdiferensiasi, dulu saya pernah mengajar kelas 6, ternyata guru-guru kelas 6 pun sebenarnya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun itu kata belum muncul, ya, istilahnya. Jadi kalau kita dulu sampai sekarang saya terapkan, oh sebenarnya ini sudah, cuma dulu belum muncul kata berdiferensiasi, ya. Terus tadi mewujudkan profil pelajar Pancasila, kemarin juga sudah di materi kemarin itu pelajar Pancasila. Kita semua juga sudah hafal, ya. Atau untuk supaya kita tidak ngantuk, kita menyanyikan profil pelajar Pancasila, ya. Ya, karena saya kan guru kelas 1, anak-anak saya itu suka sekali untuk menyanyikan profil pelajar Pancasila. Pasti setiap hari minta, Bu, nyanyi lagi Bu yang pelajar Pancasila. Kita berdiri, monggo Bapak Ibu. Ya, mungkin pertama kita mengenalkan dengan menyanyi, nanti kan akan terbiasa dan nanti Depan nggak mau maju, Bu. Depan berdiri, Pak. Yang nggak mau berdiri. Nun sewu yang depan untuk berdiri. Gimana itu? Pakai gerakan apa nggih? Guru kelas 4-nya mana yang berdiri? Yang depan. Mana? Guru kelas 4 berakhir. Yang di sini Bu Puji atau yang lain? Bu Rahina? Menarik. Menyanyi profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, gitu kan, ya? Sama
poin 1.4 barangkali belum. Belum ya? Iya. Oke. Mungkin ini Makanya sedikit berbeda gitu dengan yang tadi. Saya berarti sendiri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berarti. Lagi. Ya, lagi satu kali lagi. Biasanya sama kok. Polisi saya juga minta terus. Monggo Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tadi Bu. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ternyata Bapak Ibu sudah selesai deh. Tidak hanya anak-anak saja. Saya sudah hafal Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Ya mungkin ada yang saya anak kelas 1 dan saya sudah tahu. Oh iya, bedanya nambah tahun. Ya, boleh saya ikut? Berkali-kali sudah Lagu kayak saya panggil dan bercakap berbeda. Apa ini? Saya mau tamasya. Berarti ngasih kursus karena agama. Oh yang gerakannya ya Bu. Iya. Lo kira sana lagi. Ya, bisa kali ya, dulu ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan nih. Ini mohon maaf layarnya ternyata bermasalah. Pak Rokis, Mas Hendro, Mas. Ini Mas. Anu LCD orang penyanyi orang Nyanyi Mas. Sing nyanyi cowok Pak Margono. Nek kula kemarin tambah lagi aku. Lanjut sambil menunggu layarnya jadi, kita lanjut. Tadi sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila. Kembali lagi bahwa di pembelajaran kurikulum Merdeka ini adalah muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi harus diingat-ingat nih muaranya kemana sih, Umar ini mau dibawa kemana? Ya ini profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana kita akan membawa anak-anak kita menjadi orang yang memiliki profil pelajar Pancasila? Nah, di sini ada namanya disiplin positif. Sebelum kita bahas disiplin positif, ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu mendengar kata-kata disiplin, kira-kira
taat, tepat waktu, patuh, aturan. Kenapa? Apa lagi, Bu? Wajib katanya. Ya? Apa lagi? Ada lagi? Apa, Bu? Tanggung jawab, etos kerja, pembiasaan. Ya? Kalau yang tadi awal-awal ada namanya aturan. Ya? Taat, patuh dengan aturan. Atau mungkin Bapak Ibu bisa berpikir dengan hukuman. Disiplin itu kalau tidak disiplin pasti dihukum anak-anak. Begitu, Nah, ini kalau dalam budaya kita ini makna disiplin itu masih seperti itu. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan peraturan. Nah, biasanya dengan aturan itu anak-anak merasa tidak nyaman. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Biasanya kalau dengan namanya sudah aturan, terus kalau anak-anak yang indisipliner, tidak disiplin, pasti kita menghukum. Jadi anak-anak merasa tidak nyaman dengan hukuman itu. Mungkin ini akan bisa menjawab pertanyaan tadi, pertanyaan pemantik yang diajukan Bu Lina tadi. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab sendiri. Oh, ternyata begitu ya. Ini. Jadi kalau disiplin kaitannya dengan aturan, dengan ketidaknyamanan. Kita sebagai guru seharusnya berusaha. Kita tetap memasukkan karakter-karakter tanpa membuat mereka tidak nyaman, gitu, Jadi anak-anak tetap melaksanakan apa yang menjadi nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, tanpa memaksa mereka dengan aturan-aturan, dengan mungkin hukuman-hukuman, yang mungkin bisa berbentuk fisik, psikis, dengan kata-kata juga, misalnya hukuman kita memberikan kata-kata yang tidak mengenakan kan juga akan membuat murid kita ini mempunyai pengalaman yang tentunya akan membekas. Saya juga punya pengalaman dulu waktu SD. Karena saya tidak mengerjakan PR waktu itu oleh Pak Guru saya, waktu itu saya masih ingat kelas 3. Karena saya lupa tidak mengerjakan PR, saya itu sampai dipukul pakai tuding 10 kali. Ini membekas di hati saya. Mungkin saya jadi penakut, mungkin suruh maju takut nanti kalau tidak bisa menjawab takut dihukum sama guru. Jadi mungkin saya tidak percaya diri dan lain sebagainya yang mungkin akan membuat karakter anak ini tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kembali lagi dengan tadi filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita akan membawa merdeka belajar. Pokoknya ini kita akan membawa merdeka belajar untuk anak didik kita. Nah, ini syarat utamanya untuk mewujudkan ke sana itu kita dalam bukunya Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa faktor utamanya juga disiplin. Tapi disiplin yang seperti apa sih yang diinginkan Ki Hajar Dewantara? Apa yang tadi ada hukuman? Mungkin bagi kita bahwa hukuman ini sudah hal yang bisa membuat mereka itu jerak, tidak melakukan lagi kapok, begitu Tapi itu artinya bersifat sementara. Mungkin dia melakukan karena takut. Mungkin dia melakukan hal itu agar gurunya itu tidak menghukum karena takut dengan gurunya, bukan karena dari hatinya. Ini ya. Jadi ini tadi hukuman itu sudah menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut. Yang disiplin. Ini ya. Nah, disiplin yang seperti apa yang kita inginkan? Nah, ini ya. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri. Ya, disiplin diri.
sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tadi, bukan karena takut dihukum, bukan karena kepengen dipuji, bukan karena kepengen mendapat perhatian. Oh, kok rajin banget, bagus. Padahal nang gurunya tok, nang gurine boten. Begitu ya. Rajin garap PR. Padahal jebule anu nyontoh kancane. Karena dia merasa takut nanti kalau tidak mengerjakan PR nanti dihukum suruh berdiri 10 menit pakai satu kaki lagi misalnya. Ini akan menciptakan efek-efek yang tadi tidak nyaman, merasa menyakitkan begitu gitu. Nah, disiplin yang ingin disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu itu tanpa sogokkan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Jadi mereka sadar. Jadi ada motivasi intrinsik, motivasi dalam diri mereka. Mereka melakukan itu dengan sukarela, tidak dipaksa. Mungkin kita, kalau saya sendiri membayangkan jika ini sudah terrealisasi, kayaknya indah banget di sekolah itu. Guru-guru tidak ada lagi yang, hei jangan buang sampah sembarangan, jangan makan sambil berdiri, jangan berlarian di dalam kelas, jangan bermainan di dalam kelas. Mungkin tidak ada lagi guru yang seperti itu. Kalau kita sudah bisa menerapkan disiplin positif ke peserta didik kita. Harapannya itu mungkin tidak tahun sekarang, mungkin tahun depan, tahun depannya lagi. Tapi kita sebagai guru jangan patah semangat, apa iyalah bisa, ayolah bisa loh. Ya kan? Kadang kita merasa sudah pesimis dulu, belum mencoba, lah paling orang temor. Angel kok muridnya angel sama gue. Ya kan? Iya sih sama muridnya ya Bu. Ngomongnya jendewalanya angel itu gimana sih? Iya. Tapi nah ini kedepannya kita bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi kebutuhan apa namanya? Lanjut Bu. Jadi lupa saya lama sudah fokus. Iya, kebutuhan bukan yang lagi. Motivasi itu ada 3. Ya. Jadi 1 karena tadi takut dihukum tadi ya. Motivasi itu ada 3. Jadi Bapak Ibu harus bisa mencermati murid-muridnya yang melakukan kegiatan di kelas. Motivasi apakah ini gerangan? Apakah hanya untuk menyenangkan saya? Apa hanya untuk ingin mendapatkan pujian dari saya? Atau apakah mereka benar-benar sudah sadar melakukan kegiatan itu tanpa adanya paksaan dari kita? Ini ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya tadi yang bisa maju dapat 5.000. Nah, gemuruh karena dapat uang ya Bu. Kalau tidak dapat uang, Bu kalau maju dapat apa? Lah nggak dapat apa-apa. Saya nggak jadi maju. Biasanya begitu. Yang selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya, ini murid melakukannya itu dengan sukarela. Nah, nilai-nilai kebajikan yang mana sih yang mau kita tanamkan ke anak didik kita? Kembali lagi tadi yang sudah kita nyanyikan, nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Di situ ada nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Di situ kalau kita mau jabarkan nilainya itu banyak sekali, ya kan, antara hubungan dengan Tuhan, hubungan antara sesama manusia, dengan lingkungan, dengan negara juga, begitu nih. Kalau dengan kita menjabarkan profil pelajar Pancasila yang pertama, kita bisa menanamkan nilai kebajikan yang sangat banyak. Mungkin dimulai dari misalnya kita melakukan berdoa di dalam kelas. Itu adalah nilai-nilai yang kita tanamkan agar mereka memiliki profil pelajar Pancasila yang pertama.
ketaatan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan mereka agar mereka mau berdoa dengan sukarela, dengan keyakinan? Nah, nanti kita akan bahas di yang selanjutnya. Itu nih, Bapak Ibu. Ini akan lanjut dengan Bu Lina lagi. Lanjut dengan kebutuhan dasar manusia, mungkin akan sebentar lagi. Mungkin lanjut sampai jam berapa? Keyakinan kelas saja. Keyakinan kelas nanti lanjut gitu. Sebentar lagi Bapak Ibu. 10 menit ya. Kalau misalkan punya besok ada lagi Pak. Saya bisa mungkin sedikit lanjut ke keyakinan kelas saja. Kebutuhan dasar manusia mungkin ini hanya 5 menit saya menyampaikan. Jadi Bu Puji menyampaikan supaya anak manut ibaratnya begitu nggih. Nah, untuk manutnya itu kita harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Tidak hanya kebutuhan dasar pada anak, kita juga memerlukan kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu mungkin kita sudah ya ada sandang, pangan, papan seperti itu mungkin sesuai dengan bahasa Jawa ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak itu perlu kasih sayang. Jadi di kelas mungkin melakukan tindakan yang bagi saya kurang pas atau bagi guru kurang pas mungkin karena adanya kurangnya kasih sayang. Terus kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, mungkin kalau kebutuhan dasar manusia kita penuhi, mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu Puji, siswa itu akan melaksanakan dengan keinginan pada diri sendiri karena sudah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Kemudian contohnya tadi itu kebutuhan dasar, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung saat belajar di kelas karena tidak boleh ada suara. Padahal aku suka bernyanyi. Itu kebutuhan dasar apa yang kurang dipenuhi Bu? Iya, kesenangan ya. Kebutuhan kesenangan, betul. Terus ibu guru tidak menyapa aku padahal aku hari ini cantik. Kasih sayang ya disapa gitu. Ternyata anak-anak kita perlu perhatian ya, perlu perhatian. Tapi kadang kita karena mungkin sibuknya, kadang hanya apa yang ingin saya inginkan gitu ya. Nah, mungkin langsung yang keyakinan kelas ya. Kaitannya dengan tadi intrinsik motivasi. Enggak langsung ke keyakinan kelas. Kenapa kita harus mengubah aturan menjadi Nah, yang ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mungkin panjenengan semua di situ terlihat ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bu? supaya selamat Untuk melindungi, untuk keamanan, kemudian di situ mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, itu kesehatan, supaya tidak sakit. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan yang tadi sedikit sudah disampaikan ke Bu Puji.
ya. Saya hanya menyampaikan di sini saja. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas, ya? Lebih abstrak dari peraturan. Itu bedanya keyakinan dengan peraturan. Itu lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Misalnya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mungkin hanya itu saja ya, yang sedikit. Kemudian sesuai dengan kondisi di kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Karena kelas anak satu sukanya di kelas lari-lari. Nah, saya memberi kesepakatan kepada anak-anak itu di kelas tidak berlari-lari, mungkin begitu ya. Kemudian melaksanakan piket kelas. Nah, walaupun kelas 1, alhamdulillah saya di kelas itu anak-anak sudah sedikit tadi nilai intrinsiknya akan terbentuk. Kalau sudah saatnya pulang, Bu, karena belum begitu Pak bisa membaca walaupun sudah saya tempel, Bu yang piket hari ini siapa Bu? Kayak gitu. Nah, mungkin itu karena sudah muncul di nilai intrinsiknya atau kebiasaan bisa. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kelas masing-masing. Mungkin akan anak-anak itu akan lebih mematuhi dan melaksanakan ya. Dengan nilai intrinsiknya itu akan muncul. Ya, mungkin karena sudah siang. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang bagus atau kurang baik atau menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Dan saya tadi mohon maaf juga tidak menyapa dulu ya, hanya memperkenalkan langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menambahkan sebagai penguatan untuk kita semuanya bahwa harapannya ke depan tidak ada lagi hukuman di sekolah manapun, tidak ada lagi hukuman. Mungkin tingkatan yang lebih sedikit halus begitu konsekuensi. Jadi dalam peraturan tersebut kita bisa bekerja sama dengan murid. Kita buat peraturan ini, jika kamu melanggarnya konsekuensinya apa. Mungkin secara halus seperti itu. Tapi untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi itu juga tidak akan digunakan untuk konsekuensinya. Jadi nanti ada istilah namanya segitiga restitusi. Jadi kita menyelesaikan masalah itu bukan kita yang menyelesaikan, tapi kita hanya sebagai fasilitator kepada murid yang mempunyai masalah. Jadi mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Mungkin di lain waktu kalau ada kesempatan bisa disampaikan. Jadi harapannya ke depan tidak ada lagi hukuman. Mungkin besok bisa diterapkan dengan konsekuensi. Kalau anak-anak sudah terbiasa dengan konsekuensi yang mereka buat sendiri, karena dengan sadar misalnya di kelas belajar dengan tenang, misalnya belajar dengan tertib di kelas. Kalau mereka tidak tertib, kalian murid-murid bisa menuliskan konsekuensi apa yang akan mereka lakukan, misalnya menyapu halaman tadi. Itu bisa diterapkan agar mereka secara sadar itu yang buat kan kalian. Berarti kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan di dalam kelas. Itu pelan-pelan seperti itu untuk merubah hukuman menjadi konsekuensi terlebih dahulu. Nanti kalau itu sudah menjadi kebiasaan, pembiasaan yang baik, begitu nih. Harapannya ke depan tidak lagi kita menggunakan konsekuensi itu. Jadi kita menanyakan mereka, misalnya ada anak yang jalan-jalan, Bapak Ibu guru tidak langsung, ayo
berlarian di dalam kelas. Itu salah, tapi tidak apa-apa kamu berbuat salah, karena manusia itu wajar berbuat salah. Itu namanya menstabilkan identitas, jadi menenangkan mereka yang berbuat salah. Jadi orang nambah-nambahi apa yang beban bagi mereka yang berbuat salah, tapi menenangkan hati yang mereka yang berbuat salah. Terus tadi setiap perilaku mereka punya tujuan. Jadi Bapak Ibu langkah selanjutnya itu menanyakan, kenapa sih kamu lari-lari? Tujuannya apa kamu melakukan itu? Kan mereka pasti akan cerita, karena aku diganggu Bu sama dia, ya kan? Nah nanti Bapak Ibu bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan menanyakan keyakinan. Kalian kan sudah buat keyakinan kelas, bahwa di kelas kan kamu tidak boleh berlarian, ya Bu. Kemudian Bapak Ibu bisa menanyai, kemudian solusi apa yang bisa kamu lakukan agar masalah ini selesai? Keyakinan kelasnya kan tadi tidak boleh belajar dengan tertib. Kamu kan tidak tertib. Kamu bagaimana? Kalau pertama kali pasti anak saya tidak akan mengulanginya, Bu. Ya kan? Pasti anak, ya Bu, saya tidak akan mengulanginya. Nah, ini akan memberikan kesempatan kepada anak. Silakan coba. Jadi membiarkan anak, oh ya berarti dia sudah punya solusi. Misalnya tidak mengerjakan PR misalnya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Saya lupa Bu. Terus bagaimana konsekuensinya? Kan keyakinan kelas harus mengerjakan PR tepat waktu. Misalnya keyakinan kelasnya seperti itu. Ya Bu, saya minta maaf tidak akan mengulanginya lagi. Jadi misalnya anak memberikan, saya akan mengerjakan Bu sekarang. Berarti kan dia sudah berusaha memberikan solusi bahwa dia akan mau mengerjakan. Berarti kita sebagai guru memberikan kesempatan dengan solusi yang mereka berikan ke kita. Bukan, lah paling mau nurut kalau batin. Ya, jadi kita akan memberikan kesempatan kepada dia untuk memperbaiki kesalahannya. Itu sebenarnya intinya dari disiplin positif. Jadi di sini kita akan memberikan kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan menjadi karakter. Di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu sebenarnya bukanlah kertas kosong Bapak Ibu. Jadi mereka itu sudah mempunyai karakter masing-masing dari rumah. Ada yang mungkin dari rumah tidak memiliki kasih sayang. Ada yang mungkin wataknya memang senang mengambil barang orang lain. Nah, tanggung jawab kita, tugas kita adalah menyamarkan karakter-karakter itu, memasukkan dengan karakter-karakter yang baik. Nah, di akhir dari pembelajaran bahwa nanti di sekolah itu hanya ada budaya-budaya positif, tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi mungkin konsekuensi, yang ada adalah namanya restitusi. Kita berkolaborasi dengan murid, istilahnya musyawarah kalau murid. Apa sih yang mereka kendala, masalah apa, dan membantu mereka untuk mencari solusi sendiri. Kita hanya memancing, memberikan gambaran. Ya kan, memberikan gambaran jika kamu begini akan nantinya seperti ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Agar mereka mau berpikir, mungkin kedepannya akan bernalar kritisnya akan dapat, mandirinya akan dapat, gotong royongnya akan dapat, berkebinekaan globalnya juga akan dapat. Mungkin kedepannya murid-murid kita akan memiliki profil pelajar Pancasila sesuai yang diharapkan oleh Mas Menteri. Mungkin hanya itu tambahan dari saya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kesempatan, punya waktu luang, bukalah PMS. Iya. Apa namanya? Platform Merdeka Mengajar. Di situ materinya hampir sama dengan guru penggerak. Di situ Bapak Ibu akan, oh ya ternyata selama ini paradigma saya masih, ya begitu. Itu bisa diinstal di HP di Bapak Ibu. Install di HP, ketik saja platform Merdeka Mengajar. Nanti akan bisa di situ. Bisa mau tidur bisa belajar. Bangun tidur bisa buka sendiri belajar. Pengantar tidur karena ada video dengan suara-suara yang bagus bisa sambil tiduran. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wahyu Nurdin Nurwati SPD dan Ibu Syirahari SPD atas penyampaian materi hari ini. Semoga materi hari ini bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh rangkaian acara telah kita lewati bersama-sama. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sebelumnya saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan selama membawakan acara pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum